Di pagi yang tampak damai, kehidupan tanaman terlihat begitu menjanjikan. Tapi di bawah permukaan, tersembunyi musuh yang nyaris tak terlihat. Phytophthora. Ia datang bersama air, menyelinap ke akar, menghancurkan batang, melumat daun, membusukkan buah. Dalam senyap, ia membunuh perlahan namun pasti. Inilah kisah tentang pembusukan yang bukan hanya menyerang tanaman, tapi juga harapan para petani. Phytophthora bukan jamur sejati. Ia tergolong Oomycetes, organisme mirip jamur yang hidup di lingkungan lembab. Spora-sporanya bisa berenang di air, bergerak bebas menuju akar tanaman, masuk tanpa disadari. Serangannya sistemik. Setelah menembus akar, ia menjalar ke batang, menyumbat jaringan pembuluh tanaman. Dalam beberapa hari, daun menguning, batang melunak, dan buah membusuk seperti air. Gejalanya sering mengecoh. Daun tampak layu saat siang, lalu pulih di pagi. Tapi di balik itu, akar sudah tidak mampu menyerap air. Pangkal batang menghitam, basah, dan mengeluarkan bau tak sedap. Buah yang tampak matang tiba-tiba lembek dan pecah. Inilah penyakit yang merusak dari bawah. Perlahan, tanpa suara. Phytophthora menyebar melalui media air, irigasi, genangan, hujan. Ia juga ikut menempel pada alat pertanian, sepatu, bahkan hewan ternak. Ladang dengan drainase buruk menjadi lahan perjamuan bagi penyakit ini. Dan saat musim hujan tiba, penyebarannya seperti tak terbendung. Kerusakan yang ditimbulkan bukan sekadar gagal panen. Ini soal kehilangan harapan, soal utang yang menumpuk, soal keluarga yang menggantungkan hidup dari ladang. Harga anjlok, hasil panen terbuang, petani terpuruk. Phytophthora tidak hanya membusukkan tanaman, ia melumpuhkan ketahanan hidup petani kecil. Phytophthora tak bisa dihadapi dengan satu langkah. Dibutuhkan strategi terpadu dan disiplin tinggi dari petani. Pengelolaan drainase adalah yang utama. Bedengan tinggi dan mulsa plastik menjaga tanah tetap kering. Rotasi tanaman memutus siklus hidup patogen. Dan pencabutan serta pembakaran tanaman sakit mencegah penyebaran. Penggunaan fungisida menjadi bagian penting dari pengendalian. Tapi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat bahan aktif. Beberapa bahan aktif yang efektif melawan Phytophthora antara lain metalaxyl, fosetil aluminium, dimetomorph, mancozeb sebagai fungisida pelindung, tembaga yaitu cupric hydroxide, copper oxychloride. Beberapa produk bahkan mengombinasikan dua bahan aktif untuk mencegah resistensi. Misalnya, metalaxyl dan mancozeb, dimetomorph dan mancozeb, propamocap dan fosetil aluminium. Namun, penggunaan fungisida harus selalu mengikuti anjuran label dan rotasi bahan aktif dilakukan secara berkala untuk mencegah munculnya resistensi patogen. Jangan lupa, pencegahan tetap lebih murah daripada pengobatan. Di tengah tantangan, harapan tetap tumbuh.
petani muda mulai hadir membawa teknologi. Drone semprot, sensor kelembapan, dan deteksi dini mulai diterapkan. Peneliti di laboratorium memetakan persebaran. Penyuluh mengedukasi dari ladang ke ladang. Ini bukan sekadar soal tanaman, tapi soal masa depan pangan. Phytophthora memang musuh berbahaya, tapi ia bukan akhir dari segalanya. Dengan ilmu, kerja keras, dan teknologi, kita bisa mengembalikan kehidupan ke ladang. Tanaman bisa tumbuh kembali, harapan bisa disemai ulang. Karena meski akar dan batang membusuk, semangat petani tak akan pernah mati.